Demi Rusia, negara Arab ini putus hubungan dengan Ukraina. Demi Rusia, negara Arab ini putus hubungan dengan Ukraina. Suriah mengumumkan putus hubungan dengan Ukraina. Hal itu dilakukan pemerintahannya untuk mendukung sekutu dekat Rusia. Rusia diketahui menyerang Ukraina sejak Februari hingga kini perang belum kunjung usai. Mengutip AFP yang melansir media sana, pemutusan hubungan juga dilakukan sebagai balasan tindakan Kiev yang melakukan langkah serupa ke Damaskus. Ukraina memutus hubungan akhir Juni dengan alasan Suriah mengakui pemisahan diri wilayah timur negara itu yang didukung Moskow. Republik Arab Suriah telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Ukraina, kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri yang tidak disebutkan namanya kepada media resmi Suriah. Ini sesuai dengan prinsip timbal balik dan sebagai tanggapan atas keputusan pemerintah Ukraina. Perlu diketahui Rusia sendiri mendukung pemerintah Bashar al-Assad dalam perang di wilayah Suriah Utara sejak 2011. Rusia bahkan mengirim tentara dan peralatan perang. Hubungan keduanya memang sudah mesra sejak Perang Dingin, namun makin dekat kala pemimpin Libya Muammar Gaddafi digulingkan di 2011. Di mana Putin dipercaya pengamat mencari sekutu baru. Putus hubungan dengan Ukraina, hal itu dilakukan pemerintahannya untuk mendukung sekutu dekat Rusia. Rusia diketahui menyerang Ukraina sejak Februari hingga kini perang belum kunjung usai. Mengutip AFP yang melansir media sana, pemutusan hubungan juga dilakukan sebagai balasan tindakan Kiev yang melakukan langkah serupa ke Damaskus. Ukraina memutus hubungan akhir Juni dengan alasan Suriah mengakui pemisahan diri wilayah timur negara itu yang didukung Moskow. Republik Arab Suriah telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Ukraina, kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri yang tidak disebutkan namanya kepada media resmi Suriah. Ini sesuai dengan prinsip timbal balik dan sebagai tanggapan atas keputusan pemerintah Ukraina. Perlu diketahui Rusia sendiri mendukung pemerintah Bashar al-Assad dalam perang di wilayah Suriah Utara sejak 2011. Rusia bahkan mengirim tentara dan peralatan perang. Hubungan keduanya memang sudah mesra sejak Perang Dingin, namun makin dekat kala pemimpin Libya Muammar Gaddafi digulingkan di 2011. Di mana Putin dipercaya pengamat mencari sekutu baru. Balas dendam, sekutu Putin serukan Rusia rebut Alaska dari Amerika Serikat. Vyacheslav Volodin, politisi sekutu Presiden Vladimir Putin, membuat heboh dengan seruannya agar Rusia merebut kembali Alaska dari Amerika Serikat. Seruan itu muncul di tengah ketegangan kedua negara atas perang di Ukraina. Seruannya yang sedang jadi sorotan media-media barat dianggap sebagai pembalasan atas tindakan Washington yang berupa merampas aset-aset Rusia di luar negeri. Volodin, Ketua Duma Parlemen Rusia, sebelumnya adalah ajudan Putin. Dia membuat seruan kontroversial itu pada hari Rabu lalu. Dia mengatakan Washington harus ingat bahwa Alaska adalah bagian dari Rusia ketika Amerika membekukan aset Rusia. Saat itu masih bernama Kekaisaran Rusia. Seperti yang dilakukan saat ini di mana tujuan Amerika adalah menghukum Kremlin atas invasinya ke Ukraina. Kekaisaran Rusia pernah berkuasa atas Alaska dan mendirikan beberapa pemukiman di sana sampai Amerika Serikat membelinya dari kekaisaran tersebut pada tahun 1867 seharga 7,2 juta US dollar. Ketika mereka mencoba untuk mengambil aset kami di luar negeri, mereka harus menyadari bahwa kami juga memiliki sesuatu untuk diklaim kembali, kata Volodin dalam pertemuan dengan anggota parlemen Rusia, seperti dikutip dari The Independent. Ini bukan pertama kalinya politisi Rusia mengangkat prospek Alaska kembali ke kendali Rusia. Pada bulan Maret, anggota Duma Rusia Oleg Matveisev mengatakan kepada sebuah program televisi bahwa Kremlin harus memikirkan reparasi dari Amerika Serikat atas sanksi yang dikenakan pada Rusia setelah perangnya di Ukraina, termasuk menyerahkan Alaska.
Kita harus memikirkan reparasi dari kerusakan yang disebabkan oleh sanksi dan perang itu sendiri, kata Matveyev kepada Rusia 1, televisi yang dikendalikan Kremlin. Karena itu, ia juga membutuhkan uang dan kita harus mendapatkannya kembali. Ditanya apakah itu termasuk Alaska dan bekas pemukiman Rusia di California, Matveyev mengatakan kepada tuan rumah program televisi Vladimir Soloviev bahwa dia ingin semua properti Rusia dikembalikan setelah banyak sanksi dijatuhkan pada Rusia karena menyerang Ukraina. Itu termasuk Kekaisaran Rusia, Uni Soviet dan Rusia saat ini telah direbut di Amerika Serikat dan seterusnya, serta Antartika. Kami menemukannya, jadi itu milik kami, kata Matveyev. Presiden Putin sudah lama mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan gagasan untuk merebut kembali Alaska dari Amerika Serikat. Selama konferensi tanya jawab tahunan dengan rakyatnya pada 2014 misalnya, Putin ditanya tentang mengambil kembali wilayah Alaska. Penanya Final Ivanovna mengatakan kepadanya bahwa itu adalah sesuatu yang akan sangat senang dilihat oleh Rusia. Mengapa Anda membutuhkan Alaska? Putin menanggapi. Ngomong-ngomong, Alaska dijual sekitar abad ke-19. Louisiana dijual ke Amerika Serikat oleh Perancis pada waktu yang hampir bersamaan. Ribuan kilometer persegi dijual seharga 7,2 US dollar meskipun dalam bentuk emas. Dia menyebut pembelian itu murah dan mengatakan orang-orang seharusnya tidak sibuk memikirkan Alaska. Pasukan Rusia menembak mati mantan tentara Inggris dalam perang di Severodonetsk, Ukraina. Bekas serdadu bernama Jordan Gately itu selama ini berperang membela Kiev. Keluarga korban dalam sebuah posting Facebook yang emosional mengatakan Gately ditembak dan dibunuh baru-baru ini di wilayah Donbas Timur. Jordan Gately meninggalkan Angkatan Darat Inggris pada bulan Maret tahun ini untuk melanjutkan karirnya sebagai tentara di daerah lain, kata pihak keluarga. Perang melawan Rusia di Eropa telah dimulai, jadi setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia pergi ke Ukraina untuk membantu lanjut keluarganya, seperti dikutip The Independent. Dia benar-benar pahlawan dan akan selamanya ada di hati kami. Kematiannya terjadi ketika Rusia mencoba menggunakan keunggulan artileri untuk keuntungannya dalam serangannya terhadap Severodonetsk. Sebelumnya, 2 warga Inggris yang berperang untuk Ukraina dihukum mati oleh pengadilan otoritas separatis pro-Rusia di Donetsk. Laporan intelijen militer Inggris terbaru mengatakan Kremlin kemungkinan bersiap untuk mengerahkan ketiga batalion dari beberapa brigade untuk operasi secara bersamaan. Biasanya satu yang tersisa sebagai cadangan.